AC Milan diklaim sudah sangat dekat untuk menyelesaikan proses transfer Christian Pulisic dari Chelsea. Menurut laporan dari Calcio Mercato, beberapa jam ke depan akan menampilkan negosiasi yang intens antara AC Milan dan Chelsea, di mana kedua belah pihak bertekad untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Christian Pulisic. Proses negosiasi antara kedua belah pihak sebenarnya sudah berlangsung sejak kemarin, di mana pihak The Blues menginginkan harga 25 juta euro, dan tawaran pertama dari Milan sebesar 14 juta euro plus bonus. Terbaru, proses negosiasi telah berkembang, di mana Rossoneri diklaim telah mengajukan harga 22 juta euro termasuk bonus, dan sekarang keduanya hanya perlu menyelesaikan kesepakatannya. Pulisic mencapai kesepakatan beberapa waktu lalu dengan Milan untuk kontrak 4 tahun yang akan membuatnya mendapatkan gaji 4 juta euro per musim. Hal yang sama harus dilakukan Milan, di mana saat ini mereka sedang fokus untuk melepas beberapa pemain yang masuk dalam daftar jual. Mikel Arteta dan Edu berterima kasih kepada Granit Xhaka atas kontribusinya kepada klub setelah transfer sang gelandang ke Bayer Leverkusen diumumkan. Setelah Bayer Leverkusen dan Arsenal mengumumkan kesepakatan tersebut di media sosial, Arteta dan Edu mendoakan pemain berusia 30 tahun itu dengan baik sembari memberikan pujian atas waktunya di Emirates Stadium. Granit telah menjadi bagian besar dari klub kami untuk waktu yang lama, kata Edu kepada situs resmi klub. Ia telah memberikan komitmen dan kualitas yang luar biasa selama bertahun-tahun, memainkan peran penting dalam perkembangan dan kesuksesan kami. Pengaruh yang diberikan Granit kepada rekan-rekan setimnya di lapangan dan rekan-rekannya di klub, akan menunjukkan kepada Anda betapa populernya dia. Arsenal telah mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea untuk menggantikan posisi Xhaka musim depan. Xavi Hernandez, yang pernah bermain di bawah arahan Luis Enrique saat masih menjadi pelatih Barcelona, mengungkapkan keyakinannya bahwa Paris Saint-Germain telah melakukan langkah yang cerdas dengan mendatangkan juru taktik asal Spanyol tersebut. Dalam sebuah wawancara, Xavi memuji kemampuan melatih Enrique, menyoroti ketajaman taktik dan kemampuannya dalam mengelola pemain. Saya turut berbahagia untuknya, dia adalah pelatih yang luar biasa, seperti yang saya lihat pada musim terakhir saya sebagai pemain di Barca, 2014-2015, ujar Xavi dilansir dari PSG Talk. Dengan rekam jejak yang telah terbukti dan pemahaman akan tuntutan di level tertinggi, Enrique dipandang sebagai kandidat ideal untuk memimpin upaya PSG meraih dominasi di kancah domestik dan Eropa. Ekspektasi yang tinggi, dan dengan dukungan dari Xavi, ada keyakinan tambahan bahwa PSG telah mengambil keputusan yang bijak dalam menunjuk Luis Enrique sebagai manajer mereka yang baru. Manchester City berusaha keras untuk menyelesaikan kesepakatan untuk bek RB Leipzig, Joško Gvardiol, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Pemain berusia 21 tahun itu muncul sebagai salah satu target transfer utama Manchester City musim panas ini, dan proses negosiasi sedang berlangsung dengan RB Leipzig untuk kesepakatan yang akan membuat pemain Kroasia itu menjadi bek termahal sepanjang masa. Persyaratan pribadi telah disetujui dengan Joško Gvardiol, yang telah menjelaskan kepada Leipzig bahwa dia ingin bergabung dengan sang juara Eropa. Leipzig secara terbuka menyatakan bahwa City harus membayar hampir 86 juta pound ditambah bonus untuk mendapatkan Gvardiol. Jika kesepakatan itu selesai, Gvardiol akan menjadi pembelian termahal kedua City. Kepindahan Jack Grealish senilai 100 juta pound dari Aston Villa menjadi rekor klub saat ini. Dilansir dari 90 Min, City meyakini bahwa kesepakatan sudah hampir tercapai, namun struktur pembayaran secara keseluruhan yang masih harus dibereskan. Manchester United dikabarkan akan mengajukan tawaran senilai 963 miliar untuk mendatangkan striker Atalanta, Rasmus Hojlund, musim panas ini. Dilansir dari Telegraph, Manchester United sedang mencari penyerang baru dan Rasmus Hojlund menjadi target utama mereka pada saat ini. Klub memasuki bursa transfer musim dingin awal tahun ini dengan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pemain nomor 9 yang berkualitas. Setan Merah kini berusaha untuk menjadikan Hojlund sebagai rekrutan kedua mereka di musim panas ini setelah kedatangan Mason Mount dari Chelsea.
Pemain internasional Denmark tersebut bergabung dengan Atalanta dari Sturm Graz pada musim panas lalu dengan biaya 14,69 juta pound dan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun ini telah mencetak 10 gol dan menyumbangkan 4 assist dalam 34 pertandingan di seluruh kompetisi untuk tim Serie A tersebut. Real Madrid memperkenalkan Arda Güler pada hari Jumat sebagai remaja berbakat terbaru mereka yang tiba di klub. Gelandang muda itu jelaskan alasan memilih Los Blancos. Kepindahan Arda Güler ke Los Blancos telah dikonfirmasi pada hari Kamis, dengan bayaran 20 juta euro di muka untuk Fenerbahce, potensi tambahan bonus 10 juta euro, dan 20% dari penjualan di masa mendatang. Güler juga menjadi sasaran pengejaran publik dari Barcelona, tetapi Real Madrid akhirnya memenangkan perlombaan. Güler tidak ingin menjelaskan secara spesifik, tetapi sekali lagi menegaskan bahwa dia lebih memilih Los Blancos daripada semua opsi lainnya. Saya ulangi, sudah banyak klub yang mengajukan penawaran. Tapi begitu Real Madrid muncul, semua yang lain kehilangan arti pentingnya. Florentino Perez tidak diragukan lagi akan melihatnya sebagai menegaskan tempat mereka di puncak sepak bola dunia, dan mengikuti dari Jude Bellingham, tempat di mana para pemain muda terbaik ingin pergi ketika mereka memiliki berbagai pilihan. Rafinha telah mendiskusikan rekan setimnya Robert Lewandowski dan mengungkapkan apa yang mengejutkannya tentang striker Barcelona itu. Lewandowski dan Rafinha sama-sama tiba di Barcelona musim panas lalu dan membantu tim asal Katalan memenangkan La Liga dan Piala Super Spanyol. Pemain yang memiliki nama lengkap Rafael Diaz Beloli itu mengakui eksploitasi mencetak gol Lewandowski musim lalu tetapi juga merasa tingkat kerjanya diremehkan. Robert masih memiliki banyak sepak bola untuk diberikan. Dia memiliki musim yang hebat di tahun pertamanya di Barca, dia adalah striker top di La Liga dan jika dia tidak mencetak lebih banyak gol, itu hanya karena kurang beruntung, kata pemain asal Brasil itu. Lewandowski mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak La Liga dengan 23 gol dari 34 pertandingan. Rafinha direkrut dari Leeds United dengan biaya 50 juta pounds. Dia bermain sebanyak 38 kali dan mencetak 28 gol. Paris Saint-Germain resmi memperkenalkan Marco Asensio sebagai pemain anyar mereka di bursa transfer musim panas 2023 ini. Asensio direkrut secara bebas transfer dari Real Madrid lantaran kontraknya dengan tim Los Blancos itu memang berakhir pada awal Juli tahun 2023 ini. Melihat situasi kontrak Asensio itu, PSG langsung gerak cepat mendekati pemain tim nasional timnas Spanyol tersebut. PSG pun menyodorkan kontrak selama 3 tahun kepada Asensio. Itu berarti winger berusia 27 tahun tersebut akan membela PSG di Liga Prancis sampai akhir musim panas 2026. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Marco Asensio. Penyerang Spanyol itu bergabung dengan klub Paris dengan kontrak 3 tahun hingga Juni tahun 2026. Asensio pun mengaku senang bisa bergabung dengan tim berjuluk Les Parisiens tersebut. Bagi Asensio, bisa menjadi bagian dari tim sebesar PSG merupakan suatu kehormatan untuknya. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari klub hebat ini, kata Marco Asensio. Saya menantikan untuk bergabung dengan rekan tim baru saya dan bekerja dengan mereka untuk mencapai beberapa tujuan hebat, imbuh Asensio. Kehadiran Asensio di PSG jelas akan menjadi sebuah hal yang baik untuk tim tersebut. Sebab Asensio telah mendapatkan begitu banyak pengalaman kala membela Madrid. Timnas Brasil akhirnya berhasil mendapatkan Carlo Ancelotti sebagai pelatih. Mantan pelatih Fabio Capello mengatakan Brasil telah memilih seorang pelatih yang memiliki mental pemenang. Ancelotti adalah yang terbaik. Anda tidak menang di mana-mana, di Eropa, jika Anda tidak hebat. Dia bahkan menang bersama Real Madrid, klub yang paling menuntut dan Madrid mirip dengan Brasil, kata Capello. Anda tidak boleh membuat kesalahan dan mereka, Brasil, telah memilih seseorang yang tidak membuat banyak kesalahan. Pria berkebangsaan Italia itu mengatakan Ancelotti tidak akan kesulitan beradaptasi dengan timnas Brasil. Dia akan beruntung menemukan sekelompok pemain yang solid dan beberapa pemimpin yang bisa mendengarkan. Kemudian,
Tentu saja, Anda membutuhkannya untuk menjadi bugar pada saat yang tepat. Dia harus memperbarui dan mengandalkan orang-orang yang dia kenal. Vinicius, Rodrigo, Militao. Dia harus mengikuti mereka dengan klub mereka, tapi itu cukup mudah mengingat hampir semuanya bermain di Eropa, tambahnya. Target West Ham United dan Tottenham Hotspur, Paulo Dybala ingin bertahan di Roma musim depan, menurut klaim terbaru di Italia. Pemain depan Roma asal Argentina, Paulo Dybala menarik minat dari beberapa klub selama jendela transfer yang sedang berlangsung. Beberapa klub Liga Premier seperti Chelsea, Tottenham Hotspur dan West Ham United tertarik padanya. West Ham dan Tottenham bahkan telah bertanya kepada Roma tentang Dybala, yang memiliki sisa kontrak 3 tahun lagi di Roma. Namun, pemain berpaspor Argentina itu dikabarkan ingin bertahan di Roma meski ia memiliki klausul rilis sebesar 12 juta euro dalam kontraknya. Baru-baru ini, Dybala juga telah menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Menurut laporan terbaru dari media Italia yakni Calcio Mercato, pemain berkebangsaan Argentina itu ingin bertahan di Roma musim depan dan dia bersedia untuk menolak tawaran apapun yang datang kepadanya di musim panas ini. Agennya dikabarkan akan segera menemui Roma untuk membahas kontrak baru, yang akan menghilangkan klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain. Sekarang masih harus dilihat apakah Spurs atau West Ham akan mampu meyakinkan Dybala untuk berubah pikiran dan memikatnya ke Liga Premier. Pelatih kepala Chelsea, Mauricio Pochettino, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Levi Colwill mengenai perannya dalam skuad pada hari Kamis lalu. Levi Colwill adalah subjek dari banyak ketertarikan dari klub-klub lain di Premier League. Sikap The Blues terhadap Colwill tetap sama, bahwa dia tidak dijual. Kami menunggu mereka berada di tim. Saya rasa mereka akan terbang ke Amerika dan bergabung dengan kami. Liverpool sedang mencari segala bentuk cara untuk mencapai kesepakatan untuk Colwill. Bagaimanapun, Chelsea bertekad untuk memastikan pemain jebolan Cobham itu menandatangani kontrak jangka panjang baru di Stamford Bridge dalam beberapa bulan mendatang. Colwill menikmati masa peminjaman yang sukses selama 1 musim bersama Brighton. The Eagles mengajukan tawaran senilai 40 juta pound sterling untuk merekrut Colwill bulan lalu, tetapi The Blues menolaknya. Paris Saint-Germain resmi menunjuk Luis Enrique sebagai pengganti dari Christophe Galtier. Enrique mendapatkan kontrak 2 tahun. Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan bahwa Luis Enrique telah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim utama yang baru. Pengumuman ini hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman pemecatan Christophe Galtier. Saya senang bergabung dengan Paris untuk menikmati pengalaman baru. Sangat menyenangkan bertemu orang baru, tinggal di kota ini, belajar bahasa baru, dan yang terpenting, mengelola PSG, kata Enrique. Enrique ditanya banyak hal dalam konferensi pers pertamanya, mulai dari gaya bermain, target Liga Champions, dan masa depan Kylian Mbappe. Identitas yang menyerang adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Itu adalah filosofi saya, ucap ex-pelatih Barcelona itu. Menjadi ambisius dalam hidup adalah hal yang baik, ini akan menjadi tantangan, tetapi saya senang menerimanya. Manchester United mengumumkan telah mengontrak gelandang Mason Mount dari Chelsea dengan kontrak 5 tahun dan opsi untuk 12 bulan lagi, demikian diumumkan klub Liga Inggris itu. Pemain timnas Inggris berusia 24 tahun itu adalah produk dari Akademi Chelsea dan memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Media Inggris melaporkan MU membayar 55 juta pound atau 899,6 miliar rupiah kepada The Blues untuk Mount dengan 5 juta pound tambahan. Tidak pernah mudah meninggalkan klub tempat Anda dibesarkan, tetapi Manchester United akan memberikan tantangan baru yang menarik untuk fase selanjutnya dalam karir saya, kata Mount. Setelah bertemu dengan manajer dan mendiskusikan rencananya, dia sangat bersemangat untuk musim depan, dan siap untuk bekerja keras.
Dia akan menjadi rekrutan pertama Erik ten Hag pada penutupan musim karena manajer Belanda itu berusaha untuk memperkuat skuadnya sebelum MU kembali ke Liga Champions. Paul Merson yakin Kai Havertz akan membuat Arsenal menjadi tim yang lebih baik, namun ia memperingatkan bahwa sang penyerang dapat menghadapi tuduhan atas tingkat kerjanya, seperti yang pernah dialami Mesut Ozil. Havertz menyelesaikan kepindahannya senilai 65 juta pound sterling dari Chelsea pekan lalu, sebagai salah satu dari 3 pemain baru yang diperkirakan akan tiba di Emirates Stadium, bersama dengan Declan Rice dan Jurrien Timber. Mikel Arteta adalah kekuatan pendorong di balik ketertarikan Arsenal pada Havertz dan membayangkan pemain berusia 24 tahun itu membintangi sejumlah peran berbeda dalam starting line-up musim depan. Arsenal harusnya bisa lebih baik dengan Kai Havertz, dia membuat mereka menjadi tim yang lebih baik, tulis mantan bintang The Gunners itu dalam kolomnya untuk Sky Sports. Ozil bergabung dengan Arsenal dari Real Madrid pada musim panas 2013, memenangkan Piala FA 3 kali selama 7 tahun di klub. Ketika hubungannya dengan Arteta mulai memburuk, playmaker Jerman itu diasingkan dari Premier League dan Liga Eropa pada awal musim tahun 2020 sampai tahun 2021. Revolusi Paris Saint-Germain di bursa transfer musim panas 2023 benar terjadi. Tidak hanya merekrut 6 pemain, Les Parisiens, julukan PSG, juga menunjuk pelatih baru yakni Luis Enrique. PSG memulai era baru tanpa Lionel Messi yang tak memperpanjang kontraknya dan pergi meninggalkan Eropa. PSG juga telah memutus kontrak Christophe Galtier. Pada akhir musim 2022-2023, Paris Saint-Germain menginformasikan apabila Christophe Galtier memutuskan untuk memutus kontraknya di tim utama, tutur PSG dalam pernyataan di laman resmi. Tidak lama berselang dari pengumuman tersebut, PSG menunjuk Luis Enrique, 53 tahun, sebagai pelatih baru dengan durasi kontrak 2 tahun, 2025. Enrique pelatih syarat pengalaman. Selain pernah membesut timnas Spanyol, Enrique juga pernah melatih Barcelona, AS Roma, dan Celta Vigo. Carlo Ancelotti dikabarkan bakal melatih timnas Brasil pada tahun depan. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Brasil, Ednaldo Rodrigues. Informasi ini terkuak saat Ednaldo mengukuhkan Fernando Diniz sebagai juru taktik sementara Brasil. Nantinya, Ancelotti bakal memulai debutnya sebagai pelatih saat timnas Brasil mentas di Copa America 2024 pada tanggal 20 Juni mendatang. Dia adalah pelatih yang proposal permainannya sangat mirip dengan pelatih yang akan diasumsikan dari Copa America. Mereka memiliki tipe pendekatan permainan yang hampir sama, ungkapnya. Tentu saja ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Ancelotti akan menjadi pelatih baru timnas Brasil usai kontraknya akan habis bersama Real Madrid. Seperti diketahui, Ancelotti saat ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2024. Dia menghormati masa kontraknya dengan Los Blancos julukan Real Madrid. Dengan segudang pengalamannya, diharapkan pelatih berpaspor Italia ini bisa memberi dampak positif untuk tim Samba. Jika menilik perjalanan karir kepelatihannya, ini akan menjadi pengalaman pertama Ancelotti melatih tim nasional. Diketahui dari Transfermarkt, dia hanya pernah menjadi asisten pelatih timnas Italia. Jose Mourinho dikabarkan tertarik reuni dengan mantan anak asuhnya saat menukangi Manchester United, Scott McTominay. The Special One telah memerintahkan manajemen Roma untuk menggaet McTominay pada musim panas kali ini. Scott McTominay menjalani debutnya di tim senior Manchester United ketika Jose Mourinho berada di belakang. Kemudian, ia menjadi pemain kepercayaan Mourinho di lini tengah. Sejauh ini, Scott McTominay telah mencatatkan 209 penampilan dengan torehan 19 gol. United dikabarkan ingin menampilkan wajah baru di lini tengah. Selain mendatangkan Mason Mount, United juga memburu Moises Caicedo dan Sofyan Amrabat. Menurut laporan Corriere della Sera, Roma menjadi satu di antara tim yang tertarik menampung McTominay. Bagi Mourinho, McTominay adalah pemain yang punya nilai tinggi. Bahkan, ketika menjadi manajer Tottenham Hotspur,
Mourinho masih memberikan sanjungan kepada McTominay. Manchester United diyakini meminta bayar 25 juta pounds untuk merelakan McTominay pergi. Manajer Bayern Munich, Thomas Tuchel telah membuat pimpinan Tottenham, Daniel Levy kesal bukan main setelah mengadakan pembicaraan rahasia dengan Harry Kane di rumah sang striker di London. Mega bintang Spurs yang hanya menyisakan 1 tahun dalam kontraknya di London Utara, kabarnya telah memberitahukan kepada Tuchel bahwa ia ingin bergabung dengan juara Bundesliga tersebut dan memperjuangkan trofi untuk Bayern musim depan. Dan kabarnya pembicaraan tersebut membuat Levy murka karena ia telah menolak 1 tawaran dari Bayern yang nilainya 60 juta pound musim panas ini dengan harapan bisa meredam minat mereka untuk merekrut Kane menjelang musim depan. Menurut kabar yang dilansir Bild mengungkapkan bahwa Levy ingin menyulitkan upaya raksasa Bundesliga tersebut dan siap menolak tawaran senilai 85 juta pound untuk kapten Inggris tersebut. Lebih lanjut kabar menyebutkan bahwa pimpinan Spurs yang dikenal sebagai negosiator yang lihai dan kejam dalam hal penjualan pemain di klubnya murka mendengar pembicaraan rahasia tersebut. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa pimpinan Tottenham tersebut telah memberitahukan kepada teman-temannya betapa marahnya ia pada klub tersebut, karena tanpa sepengetahuannya dalam jangka waktu lama. Inigo Martinez telah resmi pindah ke Barcelona. Pemain belakang asal Spanyol itu menegaskan siap memberikan kontribusi kepada tim khususnya dalam bertahan. Inigo Martinez resmi bergabung dengan Barcelona setelah meninggalkan Athletic Bilbao. Saya telah bermain sepak bola selama bertahun-tahun dan saya percaya saya dapat berkontribusi dalam segala hal. Saya sangat menikmati bertahan dan saya yakin itu akan berjalan sangat baik bagi kami. Saya datang dengan banyak antusiasme, dengan banyak kegembiraan untuk dapat menyumbangkan semua yang saya miliki dan bergabung dengan klub hebat ini sangat berarti bagi saya. Bertujuan maksimal, menangkan semua gelar yang mungkin, tetapi kita semua tahu itu cenderung rumit dan membutuhkan banyak usaha. Jika kami dalam kondisi yang baik dan tim melakukannya dengan baik, seperti yang mereka lakukan tahun lalu, hasilnya pasti akan datang, tambahnya. Mantan nahoda Napoli, Maurizio Sarri, menilai Cristiano Giuntoli merupakan sosok terbaik untuk Juventus. Giuntoli ditugaskan untuk membangun skuad kompetitif dan membangkitkan Bianconeri dari tidur panjangnya. Saya rasa Giuntoli adalah sosok tepat untuk masa transisi Juve. Terutama, ketika kita mengingat Juve butuh pembangunan skuad besar-besaran, ujar Giuntoli. Giuntoli adalah sosok sempurna untuk situasi yang sedang dialami Juve dan dia datang di momen tepat. Giuntoli bukanlah sosok asing untuk Sarri. Kedua pihak sempat bekerja sama di Napoli beberapa tahun lalu. Sarri pun sangat mengenal karakteristik Giuntoli. Sarri mengatakan Giuntoli adalah sosok pemberani dalam urusan bursa transfer pemain. Keberanian adalah keunggulan utama Giuntoli. Dia tidak pernah khawatir melepas pemain penting dan mendatangkan nama tidak terkenal sebagai sosok pengganti. Giuntoli memang belum diresmikan sebagai direktur anyar Bianconeri. Namun, Giuntoli telah memutus kontraknya bersama Napoli agar bisa merapat ke pangkuan si nyonya tua. Paris Saint-Germain mengumumkan kedatangan Milan Skriniar pada Kamis sore WIB. Skriniar datang ke pangkuan Les Parisiens dengan status free transfer dari Inter Milan. Skriniar pun langsung diikat dengan kontrak jangka panjang oleh PSG. Bek sentral berpaspor Slovakia itu bakal membela panji Les Parisiens hingga akhir musim 2027-2028 mendatang. Dalam beberapa hari ke depan, klub ibu kota Prancis diprediksi juga bakal mengumumkan Marco Asensio serta Manuel Ugarte. Sehari sebelum mengumumkan transfer Skriniar, Les Parisiens telah terlebih dahulu memperkenalkan sosok pelatih anyarnya. Enrique ditunjuk menjadi pelatih anyar menggantikan posisi Christophe Galtier. Galtier dicopot dari posisinya karena gagal mempersembahkan gelar Liga Champions. Enrique menyadari besarnya tekanan yang akan ia hadapi di PSG. Namun, ia tidak mau mempermasalahkannya dan malah menjadikan tekanan dari manajemen serta para supporter sebagai sumber motivasi.
Laporan terbaru di Italia menyebutkan jika Manchester United hari ini siap melayangkan tawaran pertama untuk menebus kiper milik Inter Milan yaitu Andre Onana. Menyusul situasi tak menentu David De Gea di Old Trafford yang tak kunjung memperpanjang kontrak, Manchester United mulai membidik kiper lain untuk mengawal gawang tim mulai musim depan. Radar mereka pun lalu mengarah kepada Andre Onana, kiper asal Kamerun yang musim lalu sukses menggeser Samir Handanovic sebagai penjaga gawang nomor 1 Inter Milan. Selain karena performa bagusnya untuk Inter, radar MU mengarah ke Onana karena sang kiper pernah menjadi anak buah dari Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Dilansir dari laporan terbaru jurnalis kondang Italia yaitu Gianluca Di Marzio, Manchester United disebut siap melayangkan tawaran perdana mereka hari ini untuk menebus Onana dari Inter. Tawaran MU diklaim tidak jauh dari permintaan harga Inter, yang mematok Onana di nominal sebesar 50 juta euro, 820 miliar rupiah. Inter sangat terbuka menjalin negosiasi dengan MU demi bisa menghimpun dana belanja tambahan untuk membeli pemain-pemain incaran mereka. Begitu Onana terjual, uang hasil penjualan sang kiper nantinya bakal dipakai untuk merekrut penjaga gawang lain dengan harga yang relatif murah. Riyad Mahrez sedang mempertimbangkan tawaran menggiurkan untuk bergabung dengan Saudi Pro League, meskipun Manchester City siap untuk menghalangi kepergiannya pada musim panas ini. Sebuah sumber mengabarkan bahwa Riyad Mahrez merasa kecewa dan tidak senang karena tidak bermain 1 menit pun pada final Piala FA atau Liga Champions musim lalu. Namun 90 Min mengabarkan bahwa Man City tidak bersedia melepas Mahrez ke klub manapun pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kabarnya Mahrez mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari Al Ahly dengan nilai 45 juta pound sterling per musim. Mahrez akan membuat keputusan tegas apakah dia ingin meninggalkan City untuk Al Ahly dalam beberapa hari mendatang. City telah kehilangan kapten klub, Ilkay Gundogan, dengan status bebas transfer ke Barcelona, sementara mereka akan kehilangan kesempatan untuk merekrut kapten West Ham United, Declan Rice, yang kemungkinan akan merapat ke Arsenal. Mateo Kovacic menjadi rekrutan pertama mereka di musim panas pada hari Selasa, bergabung dari Chelsea dengan biaya 25 juta pound sterling. Perwakilan dari penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, telah mengadakan pembicaraan dengan Manchester United terkait potensi transfer pada musim panas tahun ini. The Red Devils belum menyatakan ketertarikannya untuk merekrut pemain asal Serbia tersebut, namun diklaim bahwa Juventus tidak akan melepasnya dengan harga kurang dari 90 juta euro. Vlahovic merupakan salah satu penyerang yang paling diburu selama membela Fiorentina. Ia mencetak 34 gol di Serie A pada tahun 2021 untuk tim asal Florence tersebut. Pemain berusia 23 tahun ini juga mengalami masa-masa sulit dengan cedera yang mengganggu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Juve belum menerima tawaran resmi untuknya. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mungkin akan mendapatkan sosok Kevin De Bruyne dan Mohamed Salah pada musim panas ini setelah mengamankan perekrutan Kai Havertz dari Chelsea. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengamankan kepindahannya dari Stamford Bridge ke Emirates Stadium awal pekan ini dalam sebuah kesepakatan yang dapat meningkat hingga 65 juta pound sterling. Kai Havertz memiliki masa yang tidak konsisten di Chelsea, menunjukkan kualitas dan ketenangan di beberapa momen. Peralihannya ke Arsenal dapat menjadi cerminan dari De Bruyne dan Salah, yang meraih banyak kesuksesan setelah pindah dari Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Maluda mengatakan, setiap kali seorang pemain pergi, Anda selalu mendoakan yang terbaik untuknya, namun kepergiannya Havertz menggarisbawahi mengapa Chelsea harus memperbaiki masalah yang mereka miliki dalam hal pengembangan pemain. Maluda juga percaya bahwa sebuah kepindahan dapat membangkitkan kembali semangat Havertz, dengan menambahkan, ada begitu banyak contoh pemain yang pindah ke klub baru dan semuanya berjalan dengan baik. Dia akan melakukan banyak percakapan dengan Arteta yang akan menjelaskan di mana dia akan cocok dengan tim dan juga seberapa besar keyakinan dan kepercayaan diri yang dia miliki terhadap kemampuannya. Chelsea telah mengonfirmasi perekrutan Nicolas Jackson dari klub Spanyol, Villarreal,
setelah memicu klausul pelepasannya yang bernilai 30 juta pound sterling. Nicholas Jackson menjalani awal yang kurang spektakuler pada musim ini, hanya mencetak 2 gol hingga Maret setelah masalah pinggul membuatnya absen selama hampir 2 bulan. Setelah mengatasi masalah cederanya, ia mengakhiri musim dengan performa gemilang dan mencetak 9 gol dalam 8 pertandingan terakhirnya serta memberikan 2 assist. Penyerang berusia 22 tahun itu dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga dan sementara ia juga meraih penghargaan sebagai pemain terbaik dalam 4 partai berturut-turut. Direktur olahraga Lawrence Stewart dan Paul Winstanley mengatakan tentang kedatangan Jackson, "Kami sangat senang menyambut kedatangan Nicholas ke Chelsea. Kami yakin dia siap untuk langkah selanjutnya dalam kariernya dan menantikan dia bekerja dengan pelatih kepala kami yang baru, Mauricio Pochettino, dan rekan-rekan setimnya di Chelsea." The Blues berharap kedatangan Jackson akan membawa lebih banyak daya gedor ke lini serang yang kesulitan mencetak gol musim lalu. Pemain asal Jerman tersebut kini telah meninggalkan Stamford Bridge untuk bergabung dengan Arsenal dalam kesepakatan senilai 65 juta pound sterling. Kedatangan Jackson, ditambah dengan perekrutan Christopher Nkunku dari RB Leipzig, akan menyuntikkan lebih banyak gol dan serangan ke dalam tim. Arsenal akan segera memperkenalkan rekrutan terbaru di musim panas 2023. Pemain yang dimaksud adalah Jurien Timber, bek milik Ajax Amsterdam. Proses transfer ini sendiri terbilang cepat. Tidak sampai sebulan sejak Arsenal melempar tawaran pertama, kedua tim dengan segera mencapai kata sepakat soal biaya transfer. Arsenal awalnya melayangkan tawaran sebesar 34 juta euro kepada Ajax yang kemudian ditolak. Baru tawaran kedua sebesar 47 juta euro yang diterima oleh Ajax. Laporan Telegraph pun cukup yakin kepindahan Timber ke Arsenal hanya tinggal menunggu waktu. Sang pemain hanya perlu melakukan tes medis. Timber bisa langsung diperkenalkan ke publik sebagai pemain anyar The Gunners, paling cepat sebelum pekan ini berakhir. Sejauh ini, proses transfer Timber tidak ada masalah. Arsenal yang sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax, sebelumnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Timber. Laporan soal mendekatnya Timber ke Arsenal ini berbarengan dengan hampir tuntasnya negosiasi antara Arsenal dengan West Ham untuk mendapatkan Declan Rice. Arsenal sendirian memimpin perburuan Rice dengan tawaran terakhir sebesar 121,9 juta euro. Sebelum dua pemain ini diresmikan, Arsenal sudah mengamankan tanda tangan Kai Havertz dari Chelsea, 70 juta euro biaya transfernya. Belum diketahui pasti, entah Rice atau Timber dulu yang diperkenalkan ke publik. Atau justru dua pemain ini bakal diperkenalkan berbarengan. Masa depan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain tengah dispekulasikan. Jika akhirnya benar meninggalkan PSG, ada satu pemain Real Madrid yang diinginkan PSG untuk berlabuh ke timnya menggantikan Mbappe. Hingga saat ini, masih menjadi tanda tanya apakah Mbappe tetap bertahan di PSG musim ini atau akan hengkang. Real Madrid menjadi salah satu kandidat kuat yang kemungkinan akan menjadi destinasi Mbappe selanjutnya. Jika memang tim berjuluk Los Blancos itu berminat untuk membeli Mbappe pada bursa transfer musim panas ini, PSG tertarik merekrut Rodrigo dari Real Madrid. Keinginan mendatangkan Rodrigo disebut sesuai juga dengan minat Luis Enrique yang bakal jadi pelatih PSG musim depan. Jadi, PSG berharap bisa memasukkan nama Rodrigo dalam negosiasi antar klub tersebut. Luis Enrique sangat menyukai Rodrigo dan PSG berharap Real Madrid memasukkannya dalam kesepakatan pembelian Mbappe, ungkap mantan pemain Spanyol, Francisco Buyo, dilansir dari PSG Talk. Real Madrid sendiri mencari striker setelah ditinggal striker andalannya, Karim Benzema. Dia memutuskan hijrah ke Liga Arab Saudi. Terkait dengan transfer Mbappe, Real Madrid tidak akan menawar lebih dari 150 juta pound sterling. Barcelona dikabarkan telah menemukan kesepakatan untuk berpisah dengan Samuel Umtiti. Barcelona dan bek Samuel Umtiti telah mencapai kesepakatan untuk memutus kontrak pemain yang harusnya berakhir pada musim 2026 mendatang, tulis keterangan resmi FC Barcelona.
Sebelumnya Barca sempat meminjamkan bek berkebangsaan Prancis itu ke klub Serie A Italia Lecce pada musim 2022-2023. Umtiti kerap menderita cedera berkepanjangan setelah menjuarai Piala Dunia 2018. Selama 5 musim, Umtiti menderita riwayat cedera di antaranya cedera lutut pada tahun 2020 lalu dan sempat menderita patah tulang metatarsal di bagian kaki kanannya pada tahun 2022 lalu. Selama masa peminjaman di Lecce, Umtiti hanya sanggup mencatatkan penampilan sebanyak 25 pertandingan disebabkan jarang turun ke lapangan karena kerap mengalami masalah kebugaran. Blaugrana membutuhkan setidaknya satu bek tengah untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Gerard Pique dan kepergian Samuel Umtiti. Selama bursa transfer musim panas ini, Barca telah mengamankan tanda tangan kapten Manchester City Ilkay Gundogan. Sementara sejumlah kabar mengatakan bek Manchester City Aymeric Laporte juga dikaitkan akan didatangkan menyusul Gundogan menuju Stadion Spotify Camp Nou. Pemain muda sensasional Barcelona, Pedri, dengan tegas menutup rapat-rapat kemungkinan yang menghubungkannya dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain. Belakangan ini, rumor yang beredar mengatakan bahwa Paris Saint-Germain sedang mempersiapkan diri untuk membujuk Pedri pergi meninggalkan Barcelona. Harapan pun semakin meningkat dengan penunjukan mantan pelatih Blaugrana dan Spanyol, Luis Enrique, sebagai pelatih raksasa Ligue 1 yang baru. Dalam sebuah wawancara dengan Teledeporte, sang pemain ditanya mengenai potensi kepindahannya ke PSG. Khususnya, ia akan memiliki kemungkinan untuk bereni dengan mantan pelatihnya di tim nasional Spanyol di Paris. Namun, sang pemain menyanggah rumor tersebut dan mengungkapkan bahwa ia tidak melihat adanya peluang untuk bergabung dengan PSG dalam waktu dekat. "Bukan itu yang ada dalam pikiran saya. Saya tidak tahu apakah Luis Enrique akan merekrut pemain atau tidak. Bagaimanapun, saya yakin dia akan menjadi pelatih yang bagus untuk PSG," ujarnya. Seperti yang dilaporkan oleh Victor Malo, klub asal Catalonia tersebut dikabarkan telah menolak tawaran mengejutkan senilai 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah dari PSG untuk Pedri. Klub yang sedang mengalami kesulitan keuangan, yang sedang berjuang untuk mendapatkan dana melalui penjualan pemain, menolak tawaran tersebut dan menertawakannya. Keputusan Barca menolak pinangan PSG terbilang cukup membingungkan. Pasalnya mereka membutuhkan tambahan dana segar untuk meningkatkan anggaran belanja mereka serta menstabilkan kondisi keuangan klub.